Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulan Rizky Al-Fajri, asal dari Madura, Kabupaten Sumeneb, Pulau Gili Genting, Kecamatan Ayenganjar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal ataupun bisa disebut juga UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal ataupun bisa disebut juga dengan UKT di Indonesia adalah mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meringankan beban biaya kuliah terhadap mahasiswa dengan menetapkan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga. Meskipun tujuan UKT adalah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dan inklusif, adapun beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dan dikritisi dalam penerapannya. Pendidikan adalah landasan terpenting bagi pembangunan suatu negara. Beberapa tahun terakhir, biaya pendidikan menjadi perhatian pusat utama. Apalagi banyak perguruan tinggi yang menerapkan sistem uang kuliah tunggal ataupun bisa disebut juga dengan UKT. Sejak diterapkan sistem UKT, banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mengalami perubahan secara signifikan dalam sistem pendanaan terhadap pendidikannya. Tetapi, adapun daerah, dampak implikasi positif dari UKT yang terciptanya sumber tambahan pendanaan bagi perguruan tinggi. Dana yang diterima dari sistem UKT ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan penelitian, serta meningkatkan fasilitas kampus. Dikarenakan hal ini dapat meningkatkan daya saing lembaga pendidikan terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, juga ada beberapa dampak timbul akibat kenaikan UKT, bisa terlihat pada beberapa aspek antara lain. Yang pertama, peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan juga orang tua mereka. Yang kedua, kenaikan UKT bisa mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah maupun ke bawah. Yang ketiga, penurunan diversitas mahasiswa. Kenaikan UKT juga bisa berdampak besar pada keragaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus. Yang keempat, peningkatan beban kerja mahasiswa. Untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan, mahasiswa mungkin akan terpaksa mengambil pekerjaan peran waktu, bahkan penuh waktu selama masa studi mereka. Dan yang terakhir, kesenjangan pendidikan. Kenaikan UKT juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu sistem finansialnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan efektivitas UKT dan akses pendidikan tinggi, ada dua langkah yang kita bisa ambil. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penilaian kemampuan ekonomi mahasiswa. Yang kedua, penentu dan institusi penilaian perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi. Secara keseluruhan, UKT memiliki potensi besar dan bagus untuk meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa dan meningkatkan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi yang terjangkau dan inklusif adalah kunci bagi kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya dan bersejahtera. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal ataupun bisa disebut juga UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.